Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kedua ini, Ibu akan melanjutkan materinya. Untuk sebelumnya, Ibu akan membahas antara perbedaan sarana dan prasarana. Bisa kalian lihat kemarin dipelajarin ya. Untuk sarana itu alat-alat yang bergerak atau alat-alat yang habis atau peralatan ataupun perlengkapan yang digunakan oleh para pegawainya. Kemudian untuk prasarana ya, itu yaitu suatu tempat ya, jadi barang yang tidak bergerak atau tempat untuk para karyawan itu bekerja, ruangan, ini berbentuk ruangan. Nah, itu sedikit perbedaannya ya. Kemudian kita lanjut ke ruang lingkup administrasi sarana prasarana. Di situ bisa kalian lihat ada bagannya ya. Pengendalian, kemudian perencanaan pengadaan, prakualifikasi rekanan, kemudian pengadaan barang, penyimpanan, inventaris, penyaluran, pemeliharaan, rehabilitas, kemudian penghapusan dan pengendalian. Nah, kita akan membahas beberapa tersebut. Yang pertama yaitu perencanaan pengadaan. Apa sih perencanaan? Planning programming merupakan sebuah rencana yang dibuat secara sistematis dan didasarkan pada pengetahuan yang tepat, di mana tujuan perencanaan itu perencanaan ini yaitu sebagai pengontrolan serta penentu arah adanya kecenderungan perubahan menuju segala tujuan yang sudah dibuat. Ya, tentu kalian sudah namanya rencana harus sesuai tujuan, dikontrol ya. Sesuai nggak nih sesuai rencana? Misal kalian punya cita-cita menjadi dokter, apa sih yang tujuannya setelah lulus SMK, apa yang kalian lakukan? Mungkin kuliah. Nah, kuliahnya di mana? Kalau mau jadi dokter berarti kuliahnya di kedokteran, fakultas kedokteran, bukan fakultas ekonomi. Kalau fakultas ekonomi akhirnya kalian artinya kalian lepas kontrol, ya. Seperti itu. Di situ ada dua fungsi pokok, ya. Yang pertama sebagai pengontrol semua langkah kegiatan pekerjaan. Yang kedua, jika terjadi suatu hambatan dalam program perencanaan administrasi. Nah, itu ada dua fungsinya. Kemudian yang B, prakualifikasi rekanan. Apa sih? Sistem pengadaan sarana dan prasarana perkantoran dengan cara melakukan pembelian untuk menghindari berbagai kemungkinan yang tidak diinginkan. Ya. Dalam rencana seperti itu. Kemudian yang C, pengadaan barang. Yang pertama, pengadaan tanah. Kemudian yang C, pengadaan barang. Berikut cakupannya. Yang pertama yaitu pengadaan tanah. Ya. Dalam administrasi sarana prasarana perkantoran, pengadaan tanah dilaksanakan dengan cara membeli, menerima hibah, dan menerima hak pakai atau menukar. Kemudian yang kedua, pengadaan bangunan. Yang ketiga, perabotan kantor. Yang keempat, pengadaan kendaraan atau alat transportasi. Kemudian yang kelima, pengadaan alat kantor dan alat tulis kantor. Nah, dari kelima tersebut yaitu pengadaan barang yang harus diadakan ketika membentuk ruang lingkup administrasi sarana prasarana. Kemudian yang D, penyimpanan. Penyimpanan perabotan kantor berfungsi sebagai penampung hasil pengadaan barang. Hal tersebut supaya aman bagi perabot yang sudah dibeli, baik yang belum atau akan dipakai dalam perkantoran. Aktivitasnya terdiri yang pertama menerima barang, menyimpan dan mengeluarkan. Selanjutnya yang E, inventarisasi, yaitu aktivitas melakukan pencatatan serta penyusunan daftar barang atau bahan yang ada secara teratur menurut ketentuan yang berlaku
Jadi barang apa aja yang ada di kantor itu masuk di inventaris. Apa saja yang kita punya tadi, mungkin peralatan kantor ya, alat tulis, kemudian perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor mungkin berupa kendaraan, meja, kursi, dan lain-lain, itu harus masuk ke inventaris. Kemudian yang F, penyaluran. Wujud penyaluran perabot dan perlengkapan kantor berupa pemindahan barang. Misal dari gudang, dari ruang penyimpanan langsung ke bagian yang penerima barang atau yang dibutuhkan. Kemudian yang G, pemeliharaan. Kemudian yang H, rehabilitasi, yaitu sebuah aktivitas melakukan perbaikan perabot kantor dan peralatan kantor dari kerusakan dengan cara tambal sulam atau penggantian suku cadang. Misal bangku kayu nih ada yang rusak, dipaku, dibenerin, atau mau dibelikan yang baru, seperti itu. Kemudian penghapusan. Pemakaian perabot serta peralatan kantor tentunya ada yang rusak dan tidak bisa dipakai lagi. Kalau bangkunya sudah tidak tahap pemakaian, tidak bisa dipakai lagi, udah dibenerin tapi masih patah lagi, jadi sudah tidak layak digunakan, lebih baik dihilangkan. Dilakukan dengan langkah penghapusan, ya. Seperti itu. Kemudian pengendalian. Ya, di sini proses administrasi sarana dan prasarana perkantoran hendaknya dilaksanakan dengan pengendalian. Dasarnya, semua aktivitas perkantoran tidak mungkin bisa berjalan tanpa kendali yang optimal. Pengendalian administrasi perkantoran dilaksanakan oleh pimpinan organisasi atau pimpinan perkantoran.